Bapak Ibu, saya mohon izin duduk. Yang belakang kelihatan, ibu-ibu kelihatan? Kelihatan ya. Onde-onde dari ketan, badan gede pasti kelihatan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak pengurus DKM Masjid Nurul Iman yang saya hormati, Bapak Ketua Panitia Aktivitas Ramadan beserta para stafnya yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman, As'adakumullah. Alhamdulillah, pagi ini mungkin bagi saya datang yang keempat kalinya kali ya. Dulu sebelum pandemi ya, kadang-kadang ada Jumatan, ada pula kajian Ramadan barangkali sekali ya. Ini alhamdulillah Bang Ramdhani ini mengingatkan kembali ya, biar saya ikut lagi pada pagi ini. Alhamdulillah Pak, saya makanya tidak merasa asing di sini. Apalagi saya juga dekat di Pondok Aren Pak ya. Pondok Aren Jurang Mangu Barat, dekat perumahan Japos. Di sana ada sekolah Islam Cordova. Bapak Ibu sekalian, walaupun ngantuk ya pagi ini, ya barangkali biar enggak terlalu ngantuk saya pantunin dulu nih ya. Ya. Jambu kelutuk pohonnya roboh. Roboh di depan rumah Pak Haji. Ya. Walau mata ngantuk setelah subuh, mari manfaatkan untuk mengaji ya. Insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bulan ini seperti kita ini diingatkan lagi bahwa sebelum bulan ini juga Al-Quran memang diturunkan di bulan Ramadan. Dan tadi imam kita telah membaca surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Nah, jadi ini malam Qadar ini di para ahli sejarah Islam mengatakan itu pada malam 17 Ramadan, maka itu disebut malam nuzulul Quran. Jadi Al-Quran diturunkan secara seluruhnya, atau di dalam bahasa Al-Quran jumlah wahidah, itu pada malam 17 Ramadan
dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Itu sekaligus. Dari langit dunia ke bumi itu diturunkan berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Jadi kalau dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia itu sekaligus turunnya. Tapi kepada umat Nabi Muhammad ini itu seumur Rasulullah setelah mendapatkan wahyu pertama sampai wafat. Wahyu pertama diturunkan saat Rasul berusia berapa tahun? Berapa tahun? 40 tahun. Itu surat Al-Alaq. Dari umur 40 tahun 13 tahun di Mekah. Nah, surat yang Allah turunkan di Mekah ini namanya surat Makkiyah. Dan 10 tahun Nabi tinggal di Madinah. Surat-surat yang Allah turunkan ketika Nabi di Madinah itu disebut surat Madaniyah. Jadi 40 ditambah 23. Berapa seluruhnya? 63 tahun. Saat beliau berusia 63 tahun, beliau wafat. Jadi turunnya itu terkadang untuk menjawab pertanyaan. Misalnya yas'alunaka 'anil anfal. Muhammad bertanya kepada engkau tentang al-anfal, harta rampasan perang, bagaimana pembagiannya? Maka Allah turunkan ayat untuk menjawab pertanyaan itu. Ada pula Rasulullah dibujuk oleh kafir Quraisy. Misalnya, Muhammad, kita ribut mulu nih, gantian dah sekarang. Tahun ini saya ikut menyembah Tuhan kamu, tapi tahun depan kamu yang ikut menyembah Tuhan saya. Gimana kalau begitu? Turunlah firman Allah surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, sampai akhir ayatnya itu lakum dinukum waliyadin. Jadi turunnya itu bukan sekaligus ke bumi umat Rasulullah ini, dan itu disampaikan oleh malaikat pembawa wahyu, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Insyaallah, alhamdulillah kita banyak ulama di Indonesia ya menjelaskan kita. Pertama kita diajarin baca Al-Quran. Kalau zaman saya kecil mah itu surat alif-alifan kita sebutnya. Itu sebenarnya namanya Qaidah Baghdadiyah. Qaidah Baghdadiyah. Metode Baghdadiyah. Itu yang alif, ba, ta, sa sampai ya, nanti alif das'ah, alif bawai, alif dapen u, a, i, u. Nanti ba dua di atas ban, ba dua di bawah bin, ba dua tidak penbun, ban bin bun, gitu ya. Kemudian para ahli pendidikan mencari metode baru, misalnya kemudian kita kenal ada metode Iqra. Metode Iqra ya. Sampai sekarang banyak sekali metode-metode itu. Pada waktu itu misalnya memperkenalkan makharijul huruf itu ditulis, digambar. Ternyata itu gambar mulut yang isinya gigi.
Itu di Qaeda Baghdadiyah dulu itu. Saya nggak pernah tahu apa maksudnya itu. Tapi katanya itu, nih bacanya begini, untuk. Belum lama saya tahu untuk itu apa artinya. Katanya bahasa Jawa untuk itu apa? Gigi. Memang gambar gigi. Jadi di sana huruf zal di mana, kha di mana, shad di mana, ya itu diposisikan itu di antara gigi itu. Saya itu nggak pernah tahu arti untuk apa. Saya orang Betawi ya, nggak kenal itu. Tapi nggak tahu yang ngajarin kita disuruh nunjuk untuk. Ternyata itu untuk gigi ya. Ada di sekitar sini mungkin iklan gigi kali ya untuk. Nah, para jamaah sekalian, begitu umat Islam mencintai Al-Quran sehingga paling tidak Al-Fatihah itu hafal. Bahkan ada orang dia sudah sampai usia lanjut, ngomong apa sudah lupa semuanya itu. Anak dia nggak kenal lagi, cucu nggak kenal lagi. Tapi kalau baca Al-Quran, Al-Fatihah itu masih hafal. Saya terkenang belum lama saya berkunjung ke seorang guru saya. Dulu di pesantren, katanya beliau buat pesantren pula di Tegal. Saya berkunjung ke sana. Saya mencoba mencium tangannya, saya bersalaman. Saya bilang, Pak Ustadz, nama saya ini dulu antum ngajarin saya di Sanawiyah. Berpikir keras dia, kamu siapa ya? Sebilangin nama saya ini gitu. Capek kelihatannya nggak tahu. Tapi saya datang itu dia ngimamin sholat. Artinya kan dia baca Fatihah, baca surat, itu hafal semuanya. Tapi sudah susah payah dia bicara, mengingat. Dan memang katanya itu luar biasa. Mukjizat Nabi Muhammad yang namanya Al-Quran itu memang mukjizat khalidah. Mukjizat yang abadi. Bukan cuma di zaman Rasulullah, sampai kita pun masih menemukan Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah sekalian, saya pengen minta maaf ya, tadi disebut dokter Pak ya. Mudah-mudahan jadi doa aja deh. Karena saya memang pernah kuliah di PTIK tapi nggak sampai selesai. Itu teman-teman saya udah banyak yang jadi dokter. Memang programnya program dokter, tapi saya belum selesai. Mudah-mudahan jadi doa buat saya. Berat juga dengarnya gitu ya. Jamaah sekalian, pagi ini saya ingin juga membicarakan tentang orang-orang yang tertarik dengan Islam. Saya sebut pertama orang Persia. Kira-kira siapa yang ujung namanya Al-Farisi? Salman Al-Farisi. Al-Farisi berarti orang Persia. Persia itu sekarang Iran. Ketika mendengar ada Rasulullah bernama Muhammad, dia ada di kota Makkah, kemudian dia ke Madinah. Salman ini seperti ditarik-tarik hatinya untuk ketemu dengan seorang yang bernama Muhammad. Dari jarak yang sangat jauh dia berusaha hingga dia sampai berjumpa dengan Rasulullah dan dia memeluk Islam. Dia itu orang yang berjasa pada salah satu peperangan Rasulullah. Itu beliau mengusulkan supaya untuk bisa masuk ke kota Madinah itu digali parit.
Parit itu namanya dalam bahasa Khandaq. Sehingga perang itu disebut juga perang Khandaq. Itu diusulkan oleh Salman Al-Farisi supaya digali parit. Agar kalau musuh-musuh datang mau menyerang kota Madinah, dia sudah terperosok duluan, kuda-kudanya itu kecebur ke dalam parit gitu ya. Dan Rasul menyetujui untuk dibuat parit. Karena itu di Bandung ada sebuah masjid yang diberi nama apa? Masjid apa di Bandung? Kampus ini mengajarkan teknologi ya. ITB ya. Nama masjidnya apa? Salman. Ya begitu kan? Kalau orang-orang namain masjid itu sesuai dengan itu kantor atau kampus memperdalam ilmu apa. Misalnya ada masjid yang kantor itu mengurus masalah keadilan, ada namanya Baitul Adli. Masjid untuk mengenang kemerdekaan Indonesia namanya apa? Istiqlal, masjid Istiqlal itu ada kemerdekaan. Masjid di tengah-tengah perumahan, orangnya itu pendatang semua hijrah dari tempat lain. Masjidnya apa? Di sini udah lebih maju pikirannya. Pokoknya kita di sini harus ada cahaya iman. Maka disebutlah Nurul Iman. Tapi di tempat lain Al-Muhajirin, orang-orang yang hijrah dari mana-mana ke tempat itu. Mereka rindu pada tempat ibadah, dibuatlah namanya Masjid Al-Muhajirin. Kalau di sini udah kita memang sudah hijrah. Sekarang yang kita perlu beresin iman kita, dan agar masjid itu menjadi cahaya iman, maka diberilah namanya apa? Nurul Iman. Nah, jadi itu nama masjid. Maka Salman Al-Farisi, walaupun dia orang Persia, dia sangat disayang oleh Rasulullah. Bahkan diakui sebagai keluarga Rasulullah. Itu Salman Al-Farisi. Jadi para jamaah sekalian, tarikan iman itu tidak bisa ditunda-tunda. Jauh jarak dari Persia, dari Iran ke Mekah. Kalau kita baca atau kita lihat YouTube ya tentang mu'alaf ya. Mu'alaf itu kan kerinduan kepada sebenarnya agama yang dibawa para nabi dari dulu sampai sekarang itu agama apa? Ternyata mereka menemukan agama yang mengajarkan monoteisme, agama tauhid. Sehingga kata mereka, kalau mereka dari agama lain masuk ke Islam, itu bukan masuk agama baru. Ini lanjutan dari nabi-nabi sebelumnya. Nabi apa yang ngajarin Tuhan itu ada 2, ada 3, ada 4? Enggak ada. Dari 25 nabi, 25 rasul itu semuanya mengajarkan tauhid. An-ni'budullaha wajtanibut taghut. Allah saja yang disembah. Tidak ada satu nabi pun yang mengajarkan kalau Tuhan itu ada juga selain Allah. Itu yang di dalam Islam disebut musyrik. Musyrik itu kalau kata orang Betawi, endua-duain Tuhan. Tuhan itu satu ya. Masih ada yang lainnya yang dianggap sebagai Tuhan. Itu namanya syirik. Syirik bukan syirik bahasa di tempat kita. Syirik tempat kita apa ya? Iri. Lu syirik banget lu kalau ngelihat gua lo. Gua bawa sepeda begini aja lu udah syirik banget. Nah, tapi kalau syirik bahasa Islam itu artinya berkeyakinan
selain Allah ada lagi yang diyakini sebagai Tuhan. Orangnya namanya musyrik. Nah, orangnya namanya musyrik. Jadi ini ajaran tauhid yang masih murni itu cuma dimiliki oleh Islam. Oleh karena itu Allah berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Padahal Yahudi dari Allah juga, Nasrani dari Allah juga. Itu agama disebut agama samawi, agama yang berasal dari wahyu Allah. Agama yang bukan samawi disebut agama wad'i atau agama ardi. Itu agama hasil perenungan manusia. Dia tidak berasal dari wahyu Allah. Sudah ada agama yang dibawa Nabi Musa, ada agama yang dibawa oleh Nabi Isa. Tetapi Allah katakan agama yang diakui di sisi Allah, inna dina indallahi al-Islam. Jadi bagaimana agama Yahudi, agama Nasrani? Agama itu pada saat Nabi menyampaikan, Nabi Musa menyampaikan, Nabi Isa menyampaikan, itu agama tauhid semua. Nabi Isa pun tidak pernah mengaku kalau dia itu Tuhan. Siti Maryam juga tidak pernah mengaku kalau dia Tuhan. Jadi betul agama tauhid itu agama yang hanya mengajarkan bahwa Tuhan itu cuma Allah. Sehingga ketuhanan yang Maha Esa yang paling pas itu ya Islam. Ketuhanan yang Maha Esa yaitu Islam. Dari mana kita tahu? Allah yang berfirman, wa ilahukum ilahu wahid. Qul huwallahu ahad. Itu. Jadi Salman Al-Farisi dari jarak yang begitu jauh, apalagi belum ada pesawat terbang, boro-boro ya, belum ada mobil, yang ada cuma waktu itu yang Allah ciptakan sebelum ada kendaraan, adanya kuda, kalau di tanah Arab ada onta, ada bighal, dan mungkin juga kalau melintasi laut ada perahu ya, pada waktu itu belum ada kapal laut seperti sekarang. Jadi begitu susah datang dari Persia ke tanah Arab ya. Tapi dorongan untuk bertauhid, karena orang-orang Persia waktu itu menyembah api. Menyembah api orang-orang Persia itu. Ada Tuhan gelap, Tuhan terang. Jadi ada api yang di dalam suatu riwayat itu baru padam itu ketika Rasulullah dilahirkan. Jadi ada api semacam api abadi itu yang dipertuhankan, diyakini sebagai Tuhan. Salman bilang ini nggak masuk akal Tuhan begini. Ketika dia mendengar ada seorang Rasul membawa ajaran tauhid, dia datang. Berjumpalah dia dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Dia dikenal sebagai muazzin Rasulullah. Tukang azannya Rasulullah. Sampai-sampai kita kalau ada muazzin, ada Bilal ya di masjid itu, walau namanya bisa Bang Naim misalnya namanya, atau Bang Sudin, tapi dipanggilnya Bilal. Bilal udah datang belum? Itu karena dulu Rasulullah memiliki seorang muazzin yang bernama Bilal. Nama Bilal bin Rabah.
orang ini baru merasa sebagai manusia setelah dia memeluk Islam. Sebelum dia memeluk Islam, dia tidak merasa kalau dia itu manusia dari segi bagaimana orang memperlakukan dia. Pertama, dia itu abd, hamba sahaya. Hamba sahaya itu kelasnya seperti motor, seperti mobil, seperti sepeda. Benda-benda ini bisa harganya mahal kalau masih bagus. Yang namanya budak, kalau tuannya sudah bosan dijual. Berapa duit itu budak tergantung dia masih rosak apa enggak. Dia masih kuat apa enggak. Kalau udah enggak kuat, buat apa? Karena itu biasanya untuk kerja. Harganya mahal kalau dia itu kuat. Ini Bilal dimiliki oleh seorang tuannya. Karena dia memeluk Islam, dia harus menerima siksa dari tuannya. Di antara siksa untuk dia itu, dibawa dia ke tanah lapang atau di pelataran rumah saat matahari sangat terik di siang hari, dia itu disiksa. Kemudian di dadanya diletakkan batu. Dengan harapan apa? Biar lo kapok ngikut agama Muhammad. Balik lagi nih ke agama kami, itu kata tuannya. Tetapi ternyata yang keluar dari lisan Bilal adalah ahadun ahad. Jadi kesakitan itu bukan nyerah, bukan pengen balik ke agama tuannya, dia malah berkata ahad. Ahad artinya apa? Satu. Tuhan saya itu Tuhan yang satu. Ahad. Kenapa dia berkata ahad? Karena orang di Jazirah Arab pada waktu itu Tuhannya siapa? Ada Uzza, ada Lata, ada Manat. 3 tuh. Ada satu Tuhan dari negara lain. Itu namanya Hubal. Jadi kalau berdoa, ya Lata, ya Uzza, ya Manat. Manat, kalau kita mana ada nama orang Manat ya, itu nama Tuhan. Abang Manat. Itu nama Tuhan itu. Manat. Kalau Mamat dari bahasa Arab Muhammad, di Turkiin jadi Mehmet, di Betawiin jadi Mamat. Karena banyak banget namanya Mamat, ada Mat Peci, ya. Ada Mat Kodak dulu ya. Itu Mamat jadi tinggal Mat aja. Dulu namanya Muhammad. Jadi kalau berdoa ya Uzza, ya Lata, ya Manat gitu ya. Begitu memeluk Islam, doanya diganti jadi Allahumma, atau ya Allah, atau ya Rabbi. Ada 99 nama. Sebenarnya berdoa itu tergantung kita mintanya apa. Kalau berdoa kita minta rizki, eloklah kita berdoa dengan membaca ya Razzaq. Ya Razzaq, ya Razzaq. Jangan kuat-kuat nih Bang Razzaq lewat, ngapain lo manggil gua? Ya Razzaq, ya Allah yang maha memberi rizki. Di dalam surat Al-Jumu'ah, wa iza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijara. Ujungnya apa? Wallahu khairur raziqin. Jadi di awal-awal Islam dulu, ketika Rasul sedang berkhutbah,
Idza ra'au tijaratan, Nabi lagi berkhutbah, mereka melihat ada iring-iringan orang membawa dagangan dari negeri Syam. Idza ra'au tijaratan aw lahwan, atau sesuatu untuk senda gurau, lahwan, infaddu ilaiha, mereka apa? Tinggalkan Rasulullah itu. Mereka menuju tempat itu, tempat perdagangan, tempat senda gurau. Wa tarakuka qaima, mereka tinggalkan engkau Muhammad qaiman, berdiri sendirian. Terus apa? Qul ma indallahi khairun, katakan apa yang ada pada sisi Allah itu lebih baik minal lahwi wa minat tijarah. Itu kalau hari Jumat kita godaannya banyak banget. Warung biasanya kurang laku, giliran udah berangkat sholat Jumat malah banyak banget yang beli. Tukang cukur dari pagi angob mulu, nggak ada yang datang minta dicukur rambut. Begitu jam 11, ibu-ibu lah bawa anaknya minta dicukurin rambut anaknya. Bapak-bapak lah minta digunting rambutnya. Allah katakan, qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur razikin. Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Sebaiknya tutup dulu itu perniagaan kita, permainan kita, tutup dulu. Habis saya kan mau cari rezeki buat anak saya sekolah, buat istri saya makan. Ingat, khairur razikin itu siapa? Allah. Yang nyuruh sholat Jumat siapa? Allah. Saya jadi ingat Pak nih Bu ya, dulu saya ngajar di Cipondo, Tangerang. Dari Ciledug nggak ada angkot ke rumah saya di Jurang Mangu di Pondok Jati itu. Saya naik ojek. Kebetulan hari Jumat, dari beberapa tukang ojek ada satu yang pakai kopiah, sudah rapih ya. Nah waktu itu saya ada giliran khutbah di Taman Mangu. Pak, ngocek ya Pak? Iya silakan. Kemana? Ke masjid Pak. Sampai di situ, Pak, saya mau khutbah di sini. Bapak mau nungguin di sini, apa mau pulang sekarang? Enggak Pak, saya juga mau sholat, kata dia. Saya juga mau sholat. Oh, akhirnya kita sholat bareng-bareng, pulang sama dia lagi. Jadi 2 kali dia dapat upah. Sementara yang dari awal nggak niat sholat Jumat, kita balik ke sana masih angob doang, tinggal nungguin orang. Gue capek dari pagi gak dapet. Tadi dia dapat sholat Jumat, dia dapat 2 kali dibayar. Karena wallahu khairur razikin. Yang ngasih rezeki Allah, yang nyuruh usaha juga Allah, yang nyuruh sholat juga Allah. Maka jangan sampai gara-gara kita kerja sholat ditinggalkan. Gitu ya. Lagi ngomongin Bilal bin Rabah ini, kenapa kesana-sana ya? Bilal bin Rabah ini para jamaah sekalian akhirnya ditebus oleh siapa yang nebus Pak? Ditebus ya. Tuannya dikasih duit. Ini berapa nih harga Bilal bin Rabah nih? Ditebus sama Abu Bakar Siddiq. Kalau sudah ditebus, berubah dia dari abad menjadi hur, dari budak menjadi orang merdeka. Orang merdeka yang memerdekakan siapa tadi? Bilal. Luar biasa dia, karena suaranya merdu. Orang berkulit hitam, orang yang mulanya seorang budak, diangkat derajat oleh Allah karena dipilih menjadi muazzin Rasul.
Kalau Bapak mau tonton film Ar-Risalah. Ar-Risalah ada versi bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Film Ar-Risalah, di antara bintangnya orang Kristen namanya Anthony Quinn. Ini sudah direkomendasikan oleh para ulama di Al-Azhar, boleh ditonton nama kita. Itu ada Bilal, Allahu Akbar, ajannya begitu Pak. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, gitu ya. Hayya 'alas shalah, gitu ya. Orang-orang waktu itu mendengar Bilal azan, yang lagi macul, yang lagi apa itu, pada ditinggalkan kerjaan semua menuju sholat. Oleh karena itu Bilal ketika Rasul wafat, kalau tidak salah dia azan cuma 3 kali setelah itu. Setelah itu nggak mau lagi disuruh azan. Karena dia pengen dia itu terkenal sebagai muazzin Rasul, tukang azannya Rasulullah. Dan alasan kedua karena dia nggak pernah bisa tuntas azan. Jadi ketika sampai pada asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, kalau udah mau menyebut Muhammad dia nggak kuat. Asyhadu anna, nggak terus azannya, nggak terus. Dia coba lagi, asyhadu anna Muhammad, nggak kuat dia. Karena dia begitu sangat tertarik dengan pribadi Rasulullah yang menyelamatkan dia dari kemusyrikan menjadi muslim, menjadi orang yang bertauhid. Pokoknya kalau menyebut nama Muhammad itu terbayang dia itu diselamatkan dari azab. Maka tidak kuat menyebut nama dia, sehingga dia nggak mau lagi disuruh azan. Setelah beberapa lama dia minta izin sama tuannya tadi itu, Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar, saya mohon izin, saya tidak lama lagi mau tinggal di sini. Saya ingin pergi ke Damaskus, Syria. Pertama Abu Bakar ini melarang. Kata Bilal, apakah Anda melarang saya dengan sebab Anda yang memerdekakan saya? Jadi saya nggak boleh kemana-mana. Berarti saya masih dimiliki lagi kalau gitu. Akhirnya Abu Bakar pun mengizinkan. Setelah lama tinggal di Damaskus, Suriah, suatu malam dia bermimpi Rasulullah datang menemui Bilal. Bilal, sudah sekeras apa hatimu sehingga kau tidak mau lagi berjumpa dengan saya? Bilal terbangun. Rasulullah mengatakan, apakah hatimu sudah sangat keras wahai Bilal sehingga tidak ingin lagi berjumpa dengan saya? Setelah bangun dia keesokan harinya minta izin pada istri dan keluarganya untuk datang ke Madinah lagi setelah sekian lama tidak pernah berkunjung ke Madinah. Dia pacu itu kudanya, dia berlari cepat dengan kuda tersebut seperti tak menghiraukan apa di sepanjang jalan itu. Yang dia kenang adalah Rasulullah. Dia ingin segera sampai di makam Rasulullah. Betul, dia sampai di Madinah, dia berjumpa dengan makam Rasulullah, dia ziarah kubur Rasulullah, dan dia disambut oleh para sahabat. Wah, Bilal datang, Bilal datang. Orang kambuh lagi kepengenannya mendengar suara azan Bilal. Bilal, izin, mari azan lagi di sini, azan lagi. Sebenarnya Bilal tidak mau, karena ini bisa kayak dulu lagi, saya nih nggak sanggup lagi nih. Tapi karena yang minta itu cucu Rasulullah Hasan Hussein,
maka dia pun kabulkan azan lagi. Dia azan, Allahu Akbar. Orang pada, itu suara Bilal. Suara Bilal, orang berkumpul lagi. Wah, seolah-olah ada Rasulullah lagi. Ini Bilal, mereka mengenang lagi. Jadi para jamaah sekalian, kerinduan kepada orang yang membawa kita ke jalan tauhid. Kerinduan kepada guru-guru kita yang mengajarkan kita berislam dengan benar. Akidah yang benar, ibadah yang benar. Luar biasa, Pak. Sekarang nih kita, walaupun sudah jadi orang pinter-pinter dah, udah pada kuliah, udah pada ngapa, tetap aja Pak, kita belajar ngaji sama guru kita di kampung. Itulah yang paling berjasa mengenalkan kita Islam, ngajarin kita alif bata, ngajarin kita sholat, ngajarin kita cara masuk pintu masjid, ngajarin kita sholat Jumat. Itu guru-guru di kampung. Jangan sampai kita ketika pulang kampung nanti, tempat-tempat rekreasi kita kunjungi, orang-orang hebat lain kita kunjungi, guru kita cuma dengar doang, katanya si itu lagi pulang kampung ya. Oh, udah balik lagi Pak Kiai. Oh, balik lagi, saya lagi nungguin. Kalau gue nyamperin gue nggak enak, nungguin dia. Tuh, orang-orang sekarang banyak begitu, lupa sama guru asalnya itu. Nah, sudah habis waktu belum? Habis. Bapak Ibu, saya mohon izin duduk. Yang belakang kelihatan, ibu-ibu kelihatan? Kelihatan ya. Onde-onde dari ketan, badan gede pasti kelihatan ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. Bapak-bapak pengurus DKM Masjid Nurul Iman yang saya hormati, Bapak Ketua Panitia Aktivitas Ramadan beserta para stafnya yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman, as'adakumullah. Alhamdulillah, pagi ini mungkin bagi saya datang yang keempat kalinya kali ya. Dulu sebelum pandemi ya, kadang-kadang ada Jumatan, ada pula kajian Ramadan barangkali sekali ya. Ini alhamdulillah Bang Ramdhani ini mengingatkan kembali, ya biar saya ikut lagi pada pagi ini. Alhamdulillah Pak, saya makanya tidak merasa asing di sini. Apalagi saya juga dekat di Pondok Aren Pak ya. Pondok Aren, Jurangmangu Barat, dekat perumahan Japos. Di sana ada sekolah Islam Cordova. Bapak Ibu sekalian, walaupun ngantuk ya pagi ini,
Ya, barangkali biar enggak terlalu ngantuk saya pantunin dulu nih ya. Ya. Jambu kelutuk pohonnya roboh. Roboh di depan rumah Pak Haji. Walau mata ngantuk setelah subuh, mari manfaatkan untuk mengaji. Insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bulan ini seperti kita ini diingatkan lagi bahwa sebelum bulan ini juga Al-Quran memang diturunkan di bulan Ramadan. Dan tadi imam kita telah membaca surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Nah, jadi ini malam Qadar ini di para ahli sejarah Islam mengatakan itu pada malam 17 Ramadan, maka itu disebut malam nuzulul Quran. Jadi Al-Quran diturunkan secara seluruhnya, atau di dalam bahasa Al-Quran jumlah wahidah, itu pada malam 17 Ramadan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Itu sekaligus. Dari langit dunia ke bumi itu diturunkan berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Jadi kalau dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia itu sekaligus turunnya. Tapi kepada umat Nabi Muhammad ini itu seumur Rasulullah setelah mendapatkan wahyu pertama sampai wafat. Wahyu pertama diturunkan saat Rasul berusia berapa tahun? Berapa tahun? 40 tahun. Itu surat Al-Alaq. Dari umur 40 tahun 13 tahun di Mekah. Nah, surat yang Allah turunkan di Mekah ini namanya surat Makkiyah. Dan 10 tahun Nabi tinggal di Madinah. Surat-surat yang Allah turunkan ketika Nabi di Madinah itu disebut surat Madaniyah. Jadi 40 ditambah 23. Berapa seluruhnya? 63 tahun. Saat beliau berusia 63 tahun, beliau wafat. Jadi turunnya itu terkadang untuk menjawab pertanyaan. Misalnya yas'alunaka 'anil anfal. Muhammad bertanya kepada engkau tentang al-anfal, harta rampasan perang, bagaimana pembagiannya? Maka Allah turunkan ayat untuk menjawab pertanyaan itu. Ada pula Rasulullah dibujuk oleh kafir Quraisy. Misalnya, Muhammad, kita ribut mulu nih, gantian dah sekarang. Tahun ini saya ikut menyembah Tuhan kamu. Tapi tahun depan kamu yang ikut menyembah Tuhan saya. Gimana kalau begitu? Turunlah firman Allah surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, sampai akhir ayatnya itu lakum dinukum waliyadin.
Jadi turunnya itu bukan sekaligus ke bumi umat Rasulullah ini, dan itu disampaikan oleh malaikat pembawa wahyu, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Insyaallah, alhamdulillah kita banyak ulama di Indonesia ya menjelaskan kita. Pertama kita diajarin baca Al-Quran. Kalau zaman saya kecil mah itu surat alif-alifan kita sebutnya ya. Itu sebenarnya namanya Qaidah Baghdadiyah. Qaidah Baghdadiyah. Metode Baghdadiyah. Itu yang alif, ba, ta, sa sampai ya, nanti alif das'ah, alif bawai, alif dapen u, a, i, u. Nanti ba dua di atas ban, ba dua di bawah bin, ba dua tidak penbun, ban bin bun gitu ya. Kemudian para ahli pendidikan mencari metode baru, misalnya kemudian kita kenal ada metode Iqra. Metode Iqra ya. Sampai sekarang banyak sekali metode-metode itu. Pada waktu itu misalnya memperkenalkan makharijul huruf itu ditulis, digambar. Ternyata itu gambar mulut yang isinya gigi. Itu di Qaidah Baghdadiyah dulu itu. Saya nggak pernah tahu apa maksudnya itu. Tapi katanya itu, nih bacanya begini, untuk. Belum lama saya tahu untuk itu apa artinya. Katanya bahasa Jawa untuk itu apa? Gigi. Memang gambar gigi. Jadi di sana huruf zal di mana, kha di mana, shad di mana ya. Itu diposisikan itu di antara gigi itu. Saya itu nggak pernah tahu arti untuk apa. Saya orang Betawi ya, nggak kenal itu. Tapi nggak tahu yang ngajarin kita disuruh nunjuk untuk. Ternyata itu untuk gigi ya. Ada di sekitar sini mungkin iklan gigi kali ya untuk. Nah, para jamaah sekalian, begitu umat Islam mencintai Al-Quran sehingga paling tidak Al-Fatihah itu hafal. Bahkan ada orang dia sudah sampai usia lanjut, ngomong apa sudah lupa semuanya itu. Anak dia nggak kenal lagi, cucu nggak kenal lagi. Tapi kalau baca Al-Quran, Al-Fatihah itu masih hafal. Saya terkenang, belum lama saya berkunjung ke seorang guru saya. Dulu di pesantren, katanya beliau buat pesantren pula di Tegal. Saya berkunjung ke sana. Saya mencoba mencium tangannya, saya bersalaman. Saya bilang, Pak Ustadz, nama saya ini dulu antum ngajarin saya di Sanawiyah. Berpikir keras dia, kamu siapa ya? Sebilangin nama saya ini gitu. Capek kelihatannya nggak tahu. Tapi saya datang itu dia ngimamin sholat. Artinya kan dia baca Fatihah, baca surat, itu hafal semuanya. Tapi sudah susah payah dia bicara, mengingat. Dan memang katanya itu luar biasa. Mukjizat Nabi Muhammad yang namanya Al-Quran itu memang mukjizat khalidah. Mukjizat yang abadi. Bukan cuma di zaman Rasulullah, sampai kita pun masih menemukan Al-Quran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian,
Saya pengen minta maaf ya, tadi disebut doktor Pak ya. Mudah-mudahan jadi doa aja deh. Karena saya memang pernah kuliah di PTIK tapi nggak sampai selesai. Itu teman-teman saya udah banyak yang jadi doktor. Memang programnya program doktor tapi saya belum selesai. Mudah-mudahan jadi doa buat saya. Berat juga dengarnya gitu ya. Jamaah sekalian, pagi ini saya ingin juga membicarakan tentang orang-orang yang tertarik dengan Islam. Saya sebut pertama orang Persia. Kira-kira siapa yang ujung namanya Al-Farisi? Salman Al-Farisi. Al-Farisi berarti orang Persia. Persia itu sekarang Iran. Ketika mendengar ada Rasulullah bernama Muhammad, dia ada di kota Makkah, kemudian dia ke Madinah. Salman ini seperti ditarik-tarik hatinya untuk ketemu dengan seorang yang bernama Muhammad. Dari jarak yang sangat jauh dia berusaha hingga dia sampai berjumpa dengan Rasulullah dan dia memeluk Islam. Dia itu orang yang berjasa pada salah satu peperangan Rasulullah. Itu beliau mengusulkan supaya untuk bisa masuk ke kota Madinah itu digali parit. Parit itu namanya dalam bahasa Khandaq. Sehingga perang itu disebut juga perang Khandaq. Itu diusulkan oleh Salman Al-Farisi supaya digali parit. Agar kalau musuh-musuh datang mau menyerang kota Madinah, dia sudah terperosok duluan, kuda-kudanya itu kecebur ke dalam parit gitu ya. Dan Rasul menyetujui untuk dibuat parit. Karena itu di Bandung ada sebuah masjid yang diberi nama apa? Masjid apa di Bandung? Kampus ini mengajarkan teknologi ya. ITB ya. Nama masjidnya apa? Salman. Ya begitu kan? Kalau orang-orang namain masjid itu sesuai dengan itu kantor atau kampus memperdalam ilmu apa. Misalnya ada masjid yang kantor itu mengurus masalah keadilan, ada namanya Baitul Adli. Masjid untuk mengenang kemerdekaan Indonesia namanya apa? Istiqlal, pasti Istiqlal itu ada kemerdekaan. Masjid di tengah-tengah perumahan, orangnya itu pendatang semua hijrah dari tempat lain. Masjidnya apa? Di sini udah lebih maju pikirannya. Pokoknya kita di sini harus ada cahaya iman. Maka disebutlah Nurul Iman. Tapi di tempat lain Al-Muhajirin, orang-orang yang hijrah dari mana-mana ke tempat itu. Mereka rindu pada tempat ibadah, dibuatlah namanya Masjid Al-Muhajirin. Kalau di sini udah kita memang sudah hijrah. Sekarang yang kita perlu beresin iman kita, dan agar masjid itu menjadi cahaya iman, maka diberilah namanya apa? Nurul Iman. Nah, jadi itu nama masjid. Maka Salman Al-Farisi, walaupun dia orang Persia, dia sangat disayang oleh Rasulullah. Bahkan diakui sebagai keluarga Rasulullah. Itu Salman Al-Farisi. Jadi para jamaah sekalian, tarikan iman itu tidak bisa ditunda-tunda. Jauh jarak dari Persia, dari Iran ke Mekah.
Kalau kita baca atau kita lihat YouTube ya tentang mu'alaf ya. Mu'alaf itu kan kerinduan kepada sebenarnya agama yang dibawa para nabi dari dulu sampai sekarang itu agama apa? Ternyata mereka menemukan agama yang mengajarkan monoteisme, agama tauhid. Sehingga kata mereka, kalau mereka dari agama lain masuk ke Islam, itu bukan masuk agama baru. Ini lanjutan dari nabi-nabi sebelumnya. Nabi apa yang ngajarin Tuhan itu ada 2, ada 3, ada 4? Enggak ada. Dari 25 nabi, 25 rasul itu semuanya mengajarkan tauhid. An-ni'budullaha wajtanibut taghut. Allah saja yang disembah. Tidak ada satu nabi pun yang mengajarkan kalau Tuhan itu ada juga selain Allah. Itu yang di dalam Islam disebut musyrik. Musyrik itu kalau kata orang Betawi endua-duain Tuhan. Tuhan itu satu ya. Masih ada yang lainnya yang dianggap sebagai Tuhan. Itu namanya syirik. Syirik bukan syirik bahasa di tempat kita. Syirik tempat kita apa ya? Iri. Lu syirik banget lu kalau ngelihat gua bawa sepeda begini aja udah syirik banget. Nah, tapi kalau syirik bahasa Islam itu artinya berkeyakinan selain Allah ada lagi yang diyakini sebagai Tuhan. Orangnya namanya musyrik. Nah, orangnya namanya musyrik. Jadi ini ajaran tauhid yang masih murni itu cuma dimiliki oleh Islam. Oleh karena itu Allah berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Padahal Yahudi dari Allah juga, Nasrani dari Allah juga. Itu agama disebut agama samawi. Agama yang berasal dari wahyu Allah. Agama yang bukan samawi disebut agama wad'i atau agama ardi. Itu agama hasil perenungan manusia. Dia tidak berasal dari wahyu Allah. Sudah ada agama yang dibawa Nabi Musa, ada agama yang dibawa oleh Nabi Isa. Tetapi Allah katakan agama yang diakui di sisi Allah, inna dina indallahi al-Islam. Jadi bagaimana agama Yahudi, agama Nasrani? Agama itu pada saat Nabi menyampaikan, Nabi Musa menyampaikan, Nabi Isa menyampaikan, itu agama tauhid semua. Nabi Isa pun tidak pernah mengaku kalau dia itu Tuhan. Siti Maryam juga tidak pernah mengaku kalau dia Tuhan. Jadi betul agama tauhid itu agama yang hanya mengajarkan bahwa Tuhan itu cuma Allah. Sehingga ketuhanan yang Maha Esa yang paling pas itu ya Islam. Ketuhanan yang Maha Esa yaitu Islam. Dari mana kita tahu? Allah yang berfirman, wa ilahukum ilahu wahid. Qul huwallahu ahad. Itu. Jadi Salman Al-Farisi dari jarak yang begitu jauh, apalagi belum ada pesawat terbang, boro-boro ya, belum ada mobil, yang ada cuma waktu itu yang Allah ciptakan sebelum ada kendaraan, adanya kuda, kalau di tanah Arab ada onta, ada bighal, dan mungkin juga kalau melintasi laut ada perahu ya, pada waktu itu belum ada
kapal laut seperti sekarang. Jadi begitu susah datang dari Persia ke tanah Arab ya. Tapi dorongan untuk bertauhid, karena orang-orang Persia waktu itu menyembah api. Menyembah api orang-orang Persia itu. Ada Tuhan gelap, Tuhan terang. Jadi ada api yang di dalam suatu riwayat itu baru padam itu ketika Rasulullah dilahirkan. Jadi ada api semacam api abadi itu yang dipertuhankan, diyakini sebagai Tuhan. Salman bilang ini nggak masuk akal Tuhan begini. Ketika dia mendengar ada seorang Rasul membawa ajaran tauhid, dia datang. Berjumpalah dia dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Dia dikenal sebagai muazzin Rasulullah, tukang azannya Rasulullah. Sampai-sampai kita kalau ada muazzin, ada Bilal ya di masjid itu, walau namanya bisa Bang Naim misalnya namanya, atau Bang Sudin, tapi dipanggilnya Bilal. Bilal udah datang belum? Itu karena dulu Rasulullah memiliki seorang muazzin yang bernama Bilal, nama Bilal bin Rabah. Orang ini baru merasa sebagai manusia setelah dia memeluk Islam. Sebelum dia memeluk Islam, dia tidak merasa kalau dia itu manusia dari segi bagaimana orang memperlakukan dia. Pertama, dia itu abd, hamba sahaya. Hamba sahaya itu kelasnya seperti motor, seperti mobil, seperti sepeda. Benda-benda ini bisa harganya mahal kalau masih bagus. Yang namanya budak, kalau tuannya sudah bosan dijual. Berapa duit itu budak tergantung dia masih rosak apa enggak, dia masih kuat apa enggak. Kalau udah enggak kuat buat apa? Karena itu biasanya untuk kerja. Harganya mahal kalau dia itu kuat. Ini Bilal dimiliki oleh seorang tuannya. Karena dia memeluk Islam, dia harus menerima siksa dari tuannya. Di antara siksa untuk dia itu, dibawa dia ke tanah lapang atau di pelataran rumah saat matahari sangat terik di siang hari, dia itu disiksa. Kemudian di dadanya diletakkan batu. Dengan harapan apa? Biar lo kapok ngikut agama Muhammad, balik lagi nih ke agama kami, itu kata tuannya. Tetapi ternyata yang keluar dari lisan Bilal adalah ahadun ahad. Jadi kesakitan itu bukan nyerah, bukan pengen balik ke agama tuannya, dia malah berkata ahad. Ahad artinya apa? Satu, Tuhan saya itu Tuhan yang satu. Ahad. Kenapa dia berkata ahad? Karena orang di Jazirah Arab pada waktu itu Tuhannya siapa? Ada Uzza, ada Lata, ada Manat, 3 tuh. Ada satu Tuhan dari negara lain. Itu namanya Hubal. Jadi kalau berdoa, ya Lata, ya Uzza, ya Manat. Manat, kalau kita ada nama orang Manat ya, itu nama Tuhan. Abang Manat. Itu nama Tuhan itu. Manat. Kalau Mamat dari bahasa Arab Muhammad.
Diturkiin jadi Mehmet, dibetawiin jadi Mamat. Karena banyak banget namanya Mamat, ada Mat Peci, ya. Ada Mat Kodak dulu ya. Itu Mamat jadi tinggal Mat aja. Dulu namanya Muhammad. Jadi kalau berdoa ya Uzza, ya Lata, ya Manat gitu ya. Begitu memeluk Islam, doanya diganti jadi Allahumma, atau ya Allah, atau ya Rabbi. Ada 99 nama. Sebenarnya berdoa itu tergantung kita mintanya apa. Kalau berdoa kita minta rizki, eloklah kita berdoa dengan membaca ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Jangan kuat-kuat nih Bang Rojak lewat, ngapain lo manggil gua? Ya Razzaq, ya Allah yang maha memberi rizki. Di dalam surat Al-Jumu'ah, wa iza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijara. Ujungnya apa? Wallahu khairur raziqin. Jadi di awal-awal Islam dulu, ketika Rasul sedang berkhutbah, iza ra'au tijaratan, Nabi lagi berkhutbah, mereka melihat ada iring-iringan orang membawa dagangan dari negeri Syam. Iza ra'au tijaratan aw lahwan, atau sesuatu untuk sendagurau, lahwan, infaddu ilaiha, mereka apa? Tinggalkan Rasulullah itu. Mereka menuju tempat itu, tempat perdagangan, tempat sendagurau. Wa tarakuka qa'ima, mereka tinggalkan engkau Muhammad qa'iman, berdiri sendirian. Terus apa? Qul ma indallahi khairun, katakan apa yang ada pada sisi Allah itu lebih baik minal lahwi wa minat tijarah. Itu kalau hari Jumat kita godaannya banyak banget. Warung biasanya kurang laku, giliran udah berangkat sholat Jumat malah banyak banget yang beli. Tukang cukur dari pagi angob mulu, nggak ada yang datang minta dicukur rambut. Begitu jam 11, ibu-ibu lah bawa anaknya minta dicukurin rambut anaknya. Bapak-bapak lah minta digunting rambutnya. Allah katakan, qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur razikin. Allah itu sebaik-baik pemberi rizki. Sebaiknya tutup dulu itu perniagaan kita, permainan kita, tutup dulu. Habis saya kan mau cari rizki buat anak saya sekolah, buat istri saya makan. Ingat, khairur razikin itu siapa? Allah. Yang nyuruh sholat Jumat siapa? Allah. Saya jadi ingat Pak nih Bu ya, dulu saya ngajar di Cipondoh, Tangerang. Dari Ciledug nggak ada angkot ke rumah saya di Jurang Mangu di Pondok Jati itu. Saya naik ojek. Kebetulan hari Jumat, dari beberapa tukang ojek ada satu yang pakai kopiah, sudah rapih ya. Nah waktu itu saya ada giliran khutbah di Taman Mangu. Pak, ngecek ya Pak? Iya ya silakan. Kemana? Ke masjid Pak. Sampai di situ, Pak, saya mau khutbah di sini. Bapak mau nungguin di sini, apa mau pulang sekarang? Enggak Pak, saya juga mau sholat kata dia.
Saya juga mau sholat. Oh, akhirnya kita sholat bareng-bareng, pulang sama dia lagi. Jadi 2 kali dia dapat upah. Sementara yang dari awal nggak niat sholat Jumat, kita balik ke sana masih angop doang, tinggal nungguin orang. Gue capek dari pagi gak dapat. Tadi dia dapat sholat Jumat, dia dapat 2 kali dibayar. Karena wallahu khairur razikin. Yang ngasih rezeki Allah, yang nyuruh usaha juga Allah, yang nyuruh sholat juga Allah. Maka jangan sampai gara-gara kita kerja sholat ditinggalkan. Gitu ya. Lagi ngomongin Bilal bin Rabah ini, kenapa kesana-sana ya? Bilal bin Rabah ini para jamaah sekalian akhirnya ditebus oleh siapa yang nebus, Pak? Ditebus ya. Tuannya dikasih duit. Ini berapa nih harga Bilal bin Rabah nih? Ditebus sama Abu Bakar Siddiq. Kalau sudah ditebus, berubah dia dari abad menjadi hur, dari budak menjadi orang merdeka. Orang merdeka yang memerdekakan siapa tadi? Bilal. Luar biasa dia, karena suaranya merdu. Orang berkulit hitam, orang yang mulanya seorang budak, diangkat derajat oleh Allah karena dipilih menjadi muazzin Rasul. Kalau Bapak mau tonton film Ar-Risalah. Ar-Risalah ada versi bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Film Ar-Risalah, di antara bintangnya orang Kristen namanya Anthony Quinn. Ini sudah direkomendasikan oleh para ulama di Al-Azhar, boleh ditonton nama kita. Itu ada Bilal. Allahu Akbar. Ajarnya begitu, Pak. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Gitu ya. Hayya 'alas shalah. Gitu ya. Orang-orang waktu itu mendengar Bilal azan, yang lagi macul, yang lagi apa itu, pada ditinggalkan kerjaan semua menuju sholat. Oleh karena itu Bilal ketika Rasul wafat, kalau tidak salah dia azan cuma 3 kali setelah itu. Setelah itu nggak mau lagi disuruh azan, karena dia pengen dia itu terkenal sebagai muazzin Rasul, tukang azannya Rasulullah. Dan alasan kedua karena dia nggak pernah bisa tuntas azan. Jadi ketika sampai pada asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, kalau udah mau menyebut Muhammad dia nggak kuat. Asyhadu anna, nggak terus azannya, nggak terus. Dia coba lagi, asyhadu anna Muhammad, nggak kuat dia. Karena dia begitu sangat tertarik dengan pribadi Rasulullah yang menyelamatkan dia dari kemusyrikan menjadi muslim, menjadi orang yang bertauhid. Pokoknya kalau menyebut nama Muhammad itu terbayang dia itu diselamatkan dari azab. Maka tidak kuat menyebut nama dia, sehingga dia nggak mau lagi disuruh azan. Setelah beberapa lama dia minta izin sama tuannya tadi itu, Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar, saya mohon izin, saya tidak lama lagi mau tinggal di sini. Saya ingin pergi ke Damaskus, Syria. Pertama Abu Bakar ini melarang. Kata Bilal, apakah Anda melarang saya dengan sebab Anda yang memerdekakan saya? Jadi saya nggak boleh kemana-mana. Berarti saya masih dimiliki lagi kalau gitu.
Akhirnya Abu Bakar pun mengizinkan. Setelah lama tinggal di Damaskus, Suriah, suatu malam dia bermimpi Rasulullah datang menemui Bilal. Bilal, sudah sekeras apa hatimu sehingga kau tidak mau lagi berjumpa dengan saya? Bilal terbangun. Rasulullah mengatakan, apakah hatimu sudah sangat keras wahai Bilal sehingga tidak ingin lagi berjumpa dengan saya? Setelah bangun dia keesokan harinya minta izin pada istri dan keluarganya untuk datang ke Madinah lagi setelah sekian lama tidak pernah berkunjung ke Madinah. Dia pacu itu kudanya. Dia berlari cepat dengan kuda tersebut seperti tak menghiraukan apa di sepanjang jalan itu. Yang dia kenang adalah Rasulullah. Dia ingin segera sampai di makam Rasulullah. Betul, dia sampai di Madinah, dia berjumpa dengan makam Rasulullah, dia ziarah kubur Rasulullah. Dan dia disambut oleh para sahabat. Wah, Bilal datang, Bilal datang. Orang kambuh lagi kepengenannya mendengar suara azan Bilal. Bilal, izin, mari azan lagi di sini, azan lagi. Sebenarnya Bilal tidak mau, karena ini bisa kayak dulu lagi, saya nggak sanggup lagi nih. Tapi karena yang minta itu cucu Rasulullah Hasan Hussein, maka dia pun kabulkan azan lagi. Dia azan, Allahu Akbar. Orang pada itu suara Bilal, orang berkumpul lagi. Wah, seolah-olah ada Rasulullah lagi. Ini Bilal, mereka mengenang lagi. Jadi para jamaah sekalian, kerinduan kepada orang yang membawa kita ke jalan tauhid, kerinduan kepada guru-guru kita yang mengajarkan kita berislam dengan benar, akidah yang benar, ibadah yang benar, luar biasa Pak. Sekarang nih kita walaupun sudah jadi orang pinter-pinter dah, udah pada kuliah, udah pada ngapa, tetap aja Pak, kita belajar ngaji sama guru kita di kampung, itulah yang paling berjasa mengenalkan kita Islam, ngajarin kita alif bata, ngajarin kita sholat, ngajarin kita cara masuk pintu masjid, ngajarin kita sholat Jumat. Itu guru-guru di kampung. Jangan sampai kita ketika pulang kampung nanti, tempat-tempat rekreasi kita kunjungi, orang-orang hebat lain kita kunjungi, guru kita cuma dengar doang, katanya si itu lagi pulang kampung ya. Oh, udah balik lagi Pak Kiai. Oh, balik lagi, saya lagi nungguin. Kalau gue nyamperin gue nggak enak, nungguin dia. Tuh, orang-orang sekarang banyak begitu, lupa sama guru asalnya itu. Nah, sudah habis waktu belum? Habis.